Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NIM M07177074. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Perbandingan hasil peramalan jumlah penumpang kereta api di Pulau Jawa menggunakan metode Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average atau SARIMA dan SARIMA-Kalman Filter. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eti Zukronah selaku pembimbing satu saya dan kepada Ibu Sri Sulistijowati selaku pembimbing kedua dan sebagai pembimbing akademik saya. Latar belakang. Perkembangan alat transportasi pada era globalisasi sangat pesat. Alat transportasi merupakan salah satu sarana yang penting dan strategis. Kereta api merupakan alat transportasi darat yang banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia. Pulau Jawa merupakan salah satu pulau yang memiliki jumlah penduduk paling banyak di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi di Pulau Jawa diikuti dengan peningkatan kebutuhan sarana transportasi, khususnya sarana transportasi darat yaitu kereta api. Badan Pusat Statistik mengupdate data jumlah penumpang kereta api tiap bulan. Kumpulan data hasil pencatatan historis atau pengamatan yang secara kronologis menggambarkan suatu karakteristik populasi sering disebut dengan data runtun waktu. Salah satu model yang digunakan dalam meramalkan pada pemodelan data runtun waktu adalah metode ARIMA. Perluasan dari metode ARIMA sering disebut dengan model Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average atau SARIMA. Kalman Filter memiliki keunggulan dalam mengestimasi suatu keadaan berdasarkan data aktual yang ada. Pada algoritma Kalman Filter, suatu data pengukuran terbaru berguna untuk mengoreksi hasil peramalan, sehingga hasil estimasi yang didapatkan selalu mendekati kondisi yang sebenarnya. Maka dari itu, penulis bermaksud melakukan perbandingan hasil peramalan jumlah penumpang kereta api di Pulau Jawa menggunakan metode SARIMA dan SARIMA-Kalman Filter. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana memperoleh model terbaik menggunakan metode Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average untuk meramalkan data jumlah penumpang kereta api di Pulau Jawa. Yang kedua, bagaimana hasil peramalan jumlah penumpang kereta api di Pulau Jawa menggunakan metode SARIMA-Kalman Filter. Dan yang terakhir, bagaimana perbandingan peramalan dan evaluasi ketepatan model jumlah penumpang kereta api di Pulau Jawa menggunakan metode SARIMA dan SARIMA-Kalman Filter. Tujuan penelitian yang pertama, memperoleh model terbaik menggunakan metode Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average untuk meramalkan jumlah penumpang kereta api di Pulau Jawa. Yang kedua, mendapatkan hasil peramalan jumlah penumpang kereta api di Pulau Jawa menggunakan metode SARIMA-Kalman Filter. Dan yang terakhir, mendapatkan perbandingan peramalan dan evaluasi ketepatan model jumlah penumpang kereta api di Pulau Jawa menggunakan metode SARIMA dan SARIMA-Kalman Filter. Manfaat penelitian yang pertama, memberikan informasi dalam menentukan model terbaik menggunakan metode SARIMA dan SARIMA-Kalman Filter, dan menghasilkan peramalan yang lebih akurat dengan evaluasi ketepatan model yang terkecil. Tinjauan pustaka. Utomo dan Fanani tahun 2020 melakukan peramalan jumlah penumpang kereta api menggunakan metode SARIMA. Diperoleh nilai error kesalahan MAPE sebesar 6,26%. Selanjutnya ada Pamungkas dan kawan-kawan tahun 2015. Meramalkan jumlah permintaan darah menggunakan metode ARIMA dan ARIMA-Kalman Filter. Diketahui nilai MAPE metode ARIMA-Kalman Filter lebih kecil daripada metode ARIMA. Selanjutnya ada Wibisono dan kawan-kawan tahun 2019. Meramalkan data curah hujan dengan tujuan menerapkan algoritma Kalman Filter pada model SARIMA. Nilai error kesalahan yang digunakan pada penelitiannya adalah RMSE dan MAPE. Landasan teori kereta api. Perkereta-apian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Penumpang memerlukan adanya ketersediaan fasilitas di stasiun adalah salah satu upaya untuk menarik minat masyarakat agar menggunakan layanan kereta api.
Peramalan merupakan suatu teknik yang memperhatikan data masa lalu maupun data saat ini untuk memprediksikan suatu nilai pada masa yang akan datang. Tidak selalu memberikan jawaban secara pasti pada suatu kejadian yang akan terjadi, namun untuk mencari sedekat mungkin jawaban pada keadaan yang akan terjadi. Input bagi proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan menunjukkan sesuatu yang akan terjadi pada suatu keadaan tertentu. Analisis runtun waktu. Runtun waktu adalah serangkaian pengamatan waktu kejadian dari waktu ke waktu dan dicatat menurut urutan waktu kejadian dengan interval waktu yang sama atau tetap. Tujuannya dapat ditemukan pola dan pola tersebut diterapkan ke masa yang akan datang. Adapun pola-pola data seperti horizontal, musiman, siklis, dan tren. Stasioneritas. Stasioneritas artinya tidak terjadi kenaikan dan penurunan. Pola data berada dalam keseimbangan di sekitar rata-rata dan variansi yang konstan selama periode waktu tertentu. Mendeteksi data tidak stasioner terhadap rata-rata dapat dilihat melalui plot data time series, plot data ACF, dan uji ADF. Dengan H0, data tidak stasioner, H1, data stasioner, dengan uji statistik sebagai berikut. H0 ditolak jika nilai mutlak T lebih besar dari T alfa per 2 N min K atau p-value kurang dari alfa. Apabila data tidak stasioner terhadap rata-rata, maka perlu dilakukan differencing. Backward shift mendeskripsikan proses differencing dengan persamaan sebagai berikut. ACF. ACF merupakan hubungan atau korelasi antar data pada pengamatan data runtun waktu. ACF digunakan untuk melihat kestasioneran data terhadap rata-rata dan mengidentifikasi model runtun waktu. Adapun cara perhitungannya sebagai berikut. PACF, fungsi autokorelasi parsial atau yang sering disebut PACF, digunakan untuk mengukur tingkat keeratan antara YT dan YT plus K apabila pengaruh pada leg 1, 2, dan seterusnya hingga K-1 dianggap terpisah. Cara perhitungan PACF sebagai berikut. Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average. Data time series yang memiliki musiman. Menyelesaikan suatu data runtun waktu yang berpola musiman yang terdiri dari bagian non-musiman dan bagian musiman. Bentuk umum model Sarima adalah sebagai berikut. Dengan AR non-musiman sebagai berikut, AR musiman sebagai berikut, MA non-musiman sebagai berikut, dan MA musiman sebagai berikut. Uji signifikansi parameter. Pengujian signifikansi parameter digunakan untuk mengetahui kelayakan suatu model agar dapat digunakan. Dengan H0, parameter pada model tidak signifikan. H1, parameter pada model signifikan. Dengan statistik uji sebagai berikut. H0 ditolak jika nilai mutlak T lebih besar dari T alfa per 2 N min P min 1 atau p-value kurang dari alfa. Pemeriksaan diagnostik. Uji white noise. Dengan H0, residu white noise. Dengan H1, residu tidak white noise. Statistik uji sebagai berikut. H0 ditolak jika nilai Q lebih besar dari Q square alpha, K min P atau p-value kurang dari alpha. Uji normalitas. Dengan H0, residu berdistribusi normal, dan H1, residu tidak berdistribusi normal dengan statistik uji sebagai berikut. H0 ditolak jika nilai D hitung lebih besar dari D alpha N atau p-value kurang dari alpha. Uji homoskedastisitas. Dengan H0, tidak terdapat heteroskedastisitas pada residu. Dengan H1, terdapat heteroskedastisitas pada residu dengan statistik uji sebagai berikut. H0 ditolak jika nilai Lm lebih besar dari Q square alpha P atau p-value kurang dari alpha. Kalman filter terdiri dari pembentukan dugaan awal dari ruang keadaan, kemudian merevisi dugaan dengan menambahkan koreksi pada dugaan awal menggunakan prosedur pembaharuan secara rekursif.
Adapun model sistem dan pengukuran sebagai berikut. Pada waktu ke K plus 1, dengan XK menyatakan vektor keadaan sistem dan UK merupakan vektor model pengukuran, tahap inisialisasi sebagai berikut. Terdapat dua tahap persamaan pada Kalman filter, yaitu persamaan pembaharuan waktu dan persamaan pembaharuan pengukuran. Persamaan pembaharuan waktu yang ada akan digunakan untuk memproyeksikan keadaan saat ini dan estimasi covariance error-nya digunakan untuk mendapatkan estimasi priori untuk langkah selanjutnya. Persamaan pembaharuan waktu disebut juga sebagai prediksi dan persamaan pembaharuan pengukuran sebagai koreksi. Dari tahap prediksi, data hasil pengukuran awal akan digunakan untuk memprediksikan variabel keadaan. Adapun tahap prediksi sebagai berikut. Kemudian, variabel keadaan yang telah didapatkan sebelumnya akan diperbarui atau dikoreksi. Tahap koreksi sebagai berikut. Variabel keadaan sistem yang telah diperbarui akan digunakan untuk meramalkan pada kondisi selanjutnya. Nilai peramalan dari model Sarima didapatkan koefisien parameter yang akan diestimasi menggunakan Kalman filter. State vector yang dibentuk dari koefisien Sarima diasumsikan sebagai berikut. Evaluasi ketepatan model. Untuk mengetahui seberapa akurat suatu hasil peramalan yang dilakukan, evaluasi ketepatan model yang digunakan adalah nilai MAPE. Kerangka pemikiran. Membandingkan hasil peramalan jumlah penumpang kereta api di Pulau Jawa menggunakan metode Sarima dan Sarima Kalman filter. Kalman filter memiliki keunggulan, yaitu kemampuannya dalam mengestimasi suatu keadaan berdasarkan data aktual yang ada, dan berguna untuk mengoreksi hasil peramalan dari model Sarima, sehingga hasil peramalannya selalu mendekati kondisi yang sebenarnya. Adapun analisis yang dilakukan yaitu untuk mendapatkan model Sarima terbaik. Dari model Sarima terbaik akan dilakukan estimasi parameter menggunakan metode Kalman filter. Kemudian menghitung nilai evaluasi ketepatan model. Metode penelitian. Data sekunder jumlah penumpang kereta api di Pulau Jawa per 100.000 orang. Dengan sumber website Badan Pusat Statistik sebagai berikut. Adapun data digunakan dari bulan Januari 2007 hingga Februari 2020. Untuk data training dari Januari 2007 hingga Oktober 2018. Dan untuk data testing mulai bulan November 2018 hingga Februari 2020. Adapun software yang digunakan menggunakan Minitab versi 18 dan MATLAB versi 2015A. Analisis model Sarima. Yang pertama, membuat plot time series. Yang kedua, melakukan uji stasioneritas data. Apabila data tidak stasioner terhadap rata-rata, maka perlu dilakukan differencing. Yang ketiga, mengidentifikasi model dari plot ACF dan PACF data. Yang keempat, melakukan pengujian signifikansi parameter. Yang kelima, melakukan uji diagnostik dari beberapa model. Yang keenam, melihat error terkecil dari MAPE untuk memilih model terbaik. Yang ketujuh, meramalkan data. Untuk analisis Sarima Kalman filter, yang pertama, mengubah bentuk model Sarima terbaik ke dalam state space. Yang kedua, menentukan nilai awal atau tahap inisialisasi. Yang ketiga, melakukan tahap prediksi. Yang keempat, melakukan tahap koreksi. Yang kelima, meramalkan data. Dan yang terakhir, menghitung nilai MAPE. Dari kedua analisis tersebut, akan dilakukan perbandingan nilai MAPE dari metode Sarima dan Sarima Kalman filter. Jadwal penelitian yang telah disusun sebagai berikut. Daftar pustaka sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Apabila dalam penyampaian materi terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.